Jadi untuk persiapan UAS mending diambilkan dari berbagai macam sumber. Yang penting sesuai dengan kisi-kisi. Yang pertama kisi-kisi untuk kategori hakikat fisika. Nah, ini dari internet ya. Perhatikan sikap-sikap berikut ini. Pengamatan sikap ilmuwan ditunjukkan oleh nomor. Nah, sikap ilmuwan ya, terbuka terhadap pendapat ilmuwan lain, jelas ya. Jadi ilmuwan harus terbuka terhadap pendapat ilmuwan lain ya. Jadi mempelajari apa yang ilmuwan lainnya telah lakukan. Ini betul juga. Jadi dia itu tidak menutup diri terhadap disiplin ilmu lain atau pendapat-pendapat lain. Bukan hanya tidak menolak, tapi juga mau mempelajari apa yang orang lain pelajari untuk menambah apa ya, wawasan dan membersihkan waktu untuk pemahaman terhadap sesuatu. Ini masuk ini Mas ya. Berusaha mengembangkan kecakapan kita dalam pengamatan dan memberi alasan. Berusaha mengembangkan kecakapan kita dalam pengamatan dan memberi alasan. Ini 1, 2, 3 masuk sih kalau ini. Jadi pada intinya ada metode ilmiah, ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah ya, antara lain yang jelas ini satu, ini terbuka ya, terbuka terhadap ide-ide lain, pendekatan-pendekatan lain, pendapat orang lain, terbuka artinya mau memahami pemikiran orang. Yang nomor 2, sikap ilmiah itu harus objektif. Apa arti dari objektif? Objektif ini berpendapat sesuai dengan fakta, ya, sesuai dengan objeknya. Kalau subjektif itu memaksakan opini pribadinya. Kalau objektif sesuai dengan pengamatan dan ilmiah. Jadi argumennya itu disertai dengan data-data ilmiah ya, terbuka, objektif. Ketiga, jelas jujur. Ini juga sifat dari ilmuwan atau masyarakat ilmiah. Jadi nulis data apa adanya, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Ya, jujur. Dan dia jujur juga terhadap margin error yang dia miliki dalam pengamatannya. Alat ukur apa yang digunakan, apa adanya dikeluarkan. Karena ini memang harus bisa diuji secara ilmiah. Keempat harus juga teliti. Ya, jadi sifat-sifat baiklah ya, sifat-sifat yang baik yang kita ingin. Ulet artinya tidak mudah patah semangat. Jadi dalam bekerja itu apa ya, kalau cara satu nggak bisa, pendekatan yang satu pendekatan itu, jadi kegagalan itu bukan merupakan faktor baginya ya. Jadi kegagalan bagi seorang ilmuwan adalah berhasil menemukan cara baru, satu lagi cara baru yang ternyata gagal atau ternyata tidak berlaku, atau ini adalah sifat ilmuwan. Tentu saja ada yang keenam, ada sistematis ya. Jadi sistematis itu ilmuwan harus melakukan segala sesuatu itu secara runtut ya, secara logis ya, itu sistematis. Makanya dikenal akhirnya adalah metode ilmiah. Nah, ini metode ilmiah adalah perwujudan dari sikap ilmiah atau seorang masyarakat ilmiah yang sistematis. Segala sesuatu itu ada langkah-langkah yang jelas dan terukur. Ini mungkin masih banyak sifat-sifat lain ya yang harus dimiliki oleh seorang, bukan hanya ilmuwan, siapapun yang berada di masyarakat ilmiah. Kebenaran di dalam ilmiah adalah benar selama belum ada yang secara ilmiah membuktikan kalau suatu hal itu salah. Jadi itulah kebenaran di dalam sains.